Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang relationship yang ada di Laravel. Lebih tepatnya lagi kita ngebahas tentang relationship one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Nah, sekarang ini aku bakal ngelanjutin materi tersebut. Masih berkaitan dengan relationship, yaitu hal yang paling penting dalam relationship atau dalam pengambilan data di database ya. Mungkin kalian udah pernah dengar, ini adalah N plus 1 problem. Nah, kenapa aku bahas ini di dalam pembahasan relationship? Ya, karena N plus 1 problem ini bisa di apa ya? Ada solusinya di relationship yang ada di Laravel. Nah, ini menarik ini pembahasannya. Karena kalau kalian udah atau kalian udah nonton ya, nanti kalau kalian udah nonton video ini sampai selesai, kalian bakal ngerasa, wih, menarik banget ini relationship, bisa mengatasi problem N plus 1 yang memberatkan database. Ya, oke? Jadi, sekedar pemberitahuan buat kalian, N plus 1 itu problemnya ngeberatin database. Jadi, N plus 1 itu dia bakal query ke database sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan. Nah, itu nggak bagus untuk aplikasi kita. Makanya N plus 1 problem ini harus dibersihkan. Harus di-solve. Kayak begitu. Oke? Jadi, aku minta ke kalian, sebelum kalian nonton video yang sekarang ini, kalian pahamin dulu tentang relationship yang aku udah bahas, yaitu relationship one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Totalnya ada 3 video yang ngebahas tentang relationship. Nah, kalian tonton dulu 3 video tersebut karena ini masih berkaitan dengan relationship tersebut. Aku takutnya kalau kalian nggak nonton video itu atau belum ngerti tentang relationship yang ada di Laravel, kalian nggak bakal paham apa yang aku bahas di video kali ini. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Jadi, kita teori dulu ya teman-teman. Nah, di sini kan kita udah ada halaman blog ya, di mana kita query ke database dan mendapatkan data-data blog tersebut. Nah, kalau dilihat ya secara teori, kita mengambil data blocks dari table blocks. Di sini query-nya kita menggunakan Eloquent ya, yang manggil model, terus all atau get, dan lain-lain lah yang udah kita pelajarin sebelumnya. Nah, intinya ketika kita mengambil data blocks ini, kita melakukan query ke database. Nah, contohnya di sini adalah kita select bintang from blocks. Nah, kita bisa lihat di sini query ini cuman ngambil data blocks dari database. Ketika dijalankan query ini, maka kita mendapatkan data yang kita inginkan, yaitu data block dari table blocks ya. Nah, jadi semua data ini didapatkan melalui satu query doang, yaitu ini. Oke, jadi sederhana. Kita melakukan query ke table blocks untuk mendapatkan data-data ini, dan totalnya cuma satu query. Oke, nah selanjutnya misalnya kita mau ngubah nih, kita mau menampilkan data blocks beserta teksnya atau komennya ya. Nah, kita kan harus menambahkan kayak begini. Block blade ini aku tambahin dulu di sini misalnya th, terus di sini text, misalnya kayak begitu. Nah, ini kosongin aja dulu ya. Sebentar, mouse-nya kenapa ini? Nah, di sini td, anggap aja ini text list nantinya. Save, refresh. Sebentar, nah ini dia. Oke, jadi teks di sini kita mau nampilin teks. Oke, di video sebelumnya kita udah bikin relationship ya, di mana kita punya model block, punya relationship terhadap teks, kayak begitu. Nah, kan kita udah bikin relasinya. Secara relasi kita tinggal panggil aja block take. Ya, kayak begini contohnya. $block takes. Kayak begini aja lah ya dulu. Nah, ini yang ada teks, dia bakal muncul. Kalau nggak punya teks, dia nggak muncul. Kayak begitu. Intinya, kita cuma ngambil data doang ke teks menggunakan relationship-nya.
Nah, tapi tahu nggak sih kalian kalau kita manggil relationship kayak begitu, atau dengan kata lain query join table, sebenarnya kita melakukan banyak hal di balik layar. Contohnya kayak begini. Nah, kita ngambil dulu table blocks, data-datanya. Terus kalau udah kita dapat table blocks, kita ngambil lagi di table yang berkaitan dengan text. Kebetulan ini relasinya adalah many to many, jadi ada table yang namanya block tag yang udah kita bikin. Nah, untuk mendapatkan tag-tag tersebut, kita harus query. Misalnya, select bintang from block tag where block ID sama dengan misalnya ini 1. Block ID sama dengan 2, block ID sama dengan 3. Nah, jadi total query yang harus dilakukan ke database berapa? Tergantung banyak bloknya. Jadi, aku rinciin. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan adalah sistem kita mengambil data dari table block. Query-nya ini dia. Select bintang from blocks. Oke, baru satu query ya. Nah, terus kita mau mendapatkan tags. Nah, tags ini gimana caranya? Tentu aja harus join table. Di balik layar, select bintang from block tag where block ID sama dengan tergantung bloknya apa. Kita anggap kita punya 100 blok, maka kita melakukan query berapa kali? 100 kali. Contohnya ini. Kita mengambil data, select bintang from block tag, where block ID sama dengan 1, block ID sama dengan 2, 3, dan sampai seterusnya. 100 misalnya. Nah, kalian lihat berapa banyak query dilakukan ke database. Sebanyak ini query yang dilakukan pasti memberatkan database ya. Kalian tahu lah ya itu, makin banyak aktivitas, makin berat prosesnya. Nah, bayangin ini 100 query yang harus didapatkan, cuman mau mendapatkan tags dari masing-masing blok doang. Tuh, berapa banyak. Nah, ini dia yang disebut dengan problem N plus 1. N plus 1 itu maksudnya apa? N itu adalah yang dibutuhkan, misalnya query untuk mendapatkan tag. Nah, ada berapa banyak bloknya? 100. Itu dia yang dibutuhkan, yaitu 100 query. Plus satunya dari mana? Dari sini. Nah, ini CMIIW ya, correct me if I'm wrong. Jadi intinya kayak begitu. Berapa banyak yang dibutuhkan plus 1. Jadi yang dibutuhkan adalah 100, terus sumber awalnya blocks yaitu 1. Itulah yang disebut dengan N plus 1. 100 plus 1 sama dengan 101. Jadi untuk mendapatkan data blocks beserta teksnya, kita melakukan 101 kali query ke database. Nah, bayangin 101 query, seberapa berat itu prosesnya. Kalau datanya sedikit dan di localhost pasti nggak terasa. Tapi bayangin kalau udah server, datanya berat, dan lain-lain. Banyak datanya. Pasti bakal ngeberatin datanya. Nah, ini yang disebut dengan N plus 1, teman-teman. Oke, ngerti tentang N plus 1 ya. Oke, cukup tentang N plus 1. Kita lanjutin dengan case selanjutnya. Misalnya juga di database, di tampilan blocks ini mau di-update lagi. Mau nampilin komen yang ada di blok masing-masing. Tentu aja kita harus munculin komen. Bisa th comments. Nah, kita udah bikin relasinya, yaitu comments. Berarti untuk menampilkan, kita tinggal bikin aja td panggil $block, terus relasinya adalah comments. Kayak begitu. Save, lihat hasilnya, refresh. Nah, lihat komennya ada. Kalau yang ada komen akan muncul, kalau yang nggak ada komen ya nggak muncul. Tapi tetap teorinya sama. Untuk mendapatkan komen ini harus dilakukan query ke tabelnya, ke database. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya mengambil data blocks ke beserta komennya. Jadi konsepnya sama kayak mengambil data blok beserta teksnya, komen juga kayak begitu. Nah, misalnya ada berapa banyak bloknya, 100 biji. Terus dicari komennya, sama query-nya. Yaitu, kalau di sini ya case-nya, select bintang from comment table-nya, foreign key ya, block ID. Nah, jadi kalau misalnya bloknya ada 100, ya udah beberapa kali, 100 kali. Where block ID sama dengan 1, where block ID sama dengan 2, 3, dan seterusnya sampai 100. Aduh, nge-lag nih komputer aku nih. Mouse-nya tuh.
Oke, biarin aja dulu ya. Nah, jadi ada 100 biji, ya udah query sebanyak 100 biji. Nah, sama kayak tadi n-nya 100 dan ini ada tambahan 1, n plus 1 jadinya 101 query. Nah, itu lihat. Jadi sebanyak itu total 101 query yang dilakukan untuk mendapatkan data blocks dan komennya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita butuh mengambil data blok beserta teks dan komen. Contohnya kayak begini yang kita lakukan. Maka yang dilakukan adalah berapa? 201 query. Nah, lihat diambil dulu blocks-nya, terus diambil tag, terus diambil juga komen. Kalau dihitung-hitung 100 tambah 100 tambah 1 sama dengan 201 query. Tuh bayangin 201 data yang harus, 200 kali aktivitas yang berkaitan dengan database. Bayangin seberapa beratnya. Nah, itulah yang disebut dengan N plus 1 problem, teman-teman. Jadi, kita usahakan jangan pernah melakukan ini. Nah, solusinya apa, teman-teman? Solusinya yaitu kita melakukan eager loading. Eager loading udah pernah kita bahas ya, walaupun nggak eksplisit, tapi caranya udah kita bahas di video-video sebelumnya tentang relationship, yaitu pemanggilan menggunakan with. Kalau kalian ingat, manggil method with, terus panggil function relationship-nya. Contohnya kayak begini kalau kalian pengen lihat. Ada di block controller, terus aku lupa sebentar, nge-lag nih. PC aku nge-lag. Nah, ini dia. Method show kalian bisa lihat di sini. Sebentar aku lihat. Ini udah 18, harusnya udah cukup ya besar teksnya. Nih kalian lihat method show, ini dia yang disebut dengan eager loading. Nah, dengan eager loading kita bisa menghindari N plus 1 problem. Sintaksnya cuman begini doang. Mungkin bakal kalian lihat pas aku udah praktek ya, liatin ke kalian, karena kita perlu menginstal extension dan menginstal suatu third party, aku lupa apa namanya, buat ngelihat gimana benar nggak sih N plus 24 ini hitung-hitungannya kayak gini. Oke, jadi skip dulu yang tadi prakteknya. Jadi balik lagi ke teori, dengan menggunakan eager loading kita bisa mengatasi problem N plus 1 ini. Jadi hasil dari eager loading kayak begini teman-teman. Kalian cukup ngelakuin 3 query, bandingin yang seharusnya tadi 201 query, minimalisir menjadi 3 query doang. Nah, bayangin dari 201 ke 3 query, seberapa bagusnya itu eager loading. Nah, sama ya, padahal konsepnya sama kayak begini, ngambil data, kayak begini, tapi ada perbedaannya 201 berbanding dengan 3 query. Nah, itu dengan cara eager loading yang sintaksnya pakai with, yang kayak aku liatin tadi. Oke, jadi itu dia efeknya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat, pengganti dari query yang banyak-banyak ini, where block ID sama dengan 1, where block ID sama dengan 2, sampai 100, bisa diganti dengan kayak begini. Hasilnya select bintang from block tag where block ID in, jadi 1 sampai 100. Query-nya berubah, yang tadi 1 per 1 sampai 100 biji, diganti jadi 1 biji aja, tapi query-nya berubah jadi di dalam 1 sampai 100. Ini ID dari blok yang dicari. Di case ini ya, kayak begitu. Oke, jadi 3. Oke, cukup tentang teorinya ya. Kalian seharusnya udah ngerti tentang N plus 1 problem beserta cara problem solving-nya, yaitu menggunakan eager loading. Oke, kita bakal praktek ya untuk pembuktian ini semua. Teori tentang eager loading dan teori tentang N plus 1 problem. Nah, kita harus melakukan sesuatu untuk membuktikan hal tersebut. Kayak yang aku bilang tadi, kita perlu install third party di project kita, library ya maksudnya. Terus kita juga perlu install extension di Chrome. Kalau kalian pakai Chrome, samain aja caranya kayak aku. Cuman kalau kalian pakai browser yang lain, sesuaikan aja gimana caranya. Oke, yang pertama kita install extension dulu. Kalian bisa klik nih di bagian extension, manage extension, terus kalian bisa lihat di sini Chrome Web Store. Untuk Chrome Web Store kalian ketik aja yang namanya Clockwork. Klik Clockwork ini yang paling atas. Oke. Nah, kalian bakal lihat yang paling atas adalah gambar gear ini. Nah, ini yang perlu kita install di browser kita. Klik aja, terus add to Chrome. Tungguin dan add extension. Nah, tungguin sampai selesai. Kalau udah kayak begini berarti udah sukses ke install ya.
ini kita, apa namanya, clockwork kita. Nah, sekarang aku coba refresh ya, udah jalan belum? Nah, clockwork-nya belum jalan. Oke, biarin aja dulu, karena ya, dia clockwork harus ada di project kayak begini, contohnya. Oke, nice. Extension-nya udah keinstall, sekarang kita install library ke dalam project kita. Untuk nginstal library, kalian bisa cari ya. Aku agak lupa namanya apa ya. Sebentar aku ingat-ingat dulu. PHP Clockwork. Nah, ini dia. Kalian bisa cari di It's Going di Clockwork. Namanya itu ya. It's Going di Clockwork. Untuk apa sih tadi aku baca? Ini dia, PHP DevTools in your browser. Kalian klik aja, kita perlu menginstal ini ke dalam project kita. Kalian scroll ke bawah buat cari gimana cara installnya. Scroll terus, nah ini dia, installation. Install the Clockwork library via Composer. Kalian copy aja ini teksnya, kalian copy, buka project Laravel kalian, buka terminal, dan paste yang udah kalian copy tadi. Aku bukanya di command prompt, paste. Lihat, Composer require It's Going di Clockwork. Enter aja, tungguin sampai library ini keinstall di project kita. Tungguin. Agak lama ya nginstallnya ini. Coba aku lihat dulu ke browser, lihat project kita di sini, klik Clockwork belum bisa ya. Aku refresh, belum bisa. Masih belum selesai ini installnya. Aku nggak tahu internet aku kah? Apa emang installnya lama? Oke, tungguin. Ini udah. Nah, ini dia udah selesai. Mungkin karena PC aku nge-lag ya. Kalian lihat sendiri tadi kursornya nge-lag, mungkin karena nge-lag gitulah ya. Oke, biarin aja karena udah selesai install. Kita lihat lagi. Di sini kita udah nginstall dan di sini udah aktif extension. Sekarang di project kalian, tampilan websitenya, kalian bisa klik kanan, inspect. Nah, di sini ada banyak. Kalian pilih yang panah ini, pilih yang Clockwork. Nah, di sini Clockwork has just been updated, bla 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 bla, close aja. Nah, di sini aku bakal pilih yang mode gelap lah ya, biar nggak sakit mata. Oke, ini dia tampilannya. Tapi di sini belum ada apa-apa. Aku coba refresh halaman website kita. Nah, ini udah tampil nih. Ini adalah roots yang kita kunjungin. Langsung ke detect sama Clockwork kita. Oke, aku nggak mau bahas dulu tentang ini. Aku mau kalian ikutin cara aku dulu untuk menginstal extension Clockwork di browser Chrome, sama menginstal library It's Going di Clockwork ini di project kalian. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini adalah tampilannya. Ada banyak performance, model, database, view, dan lain-lain. Aku nggak mau jelasin ini karena banyak banget. Kalian bisa cari-cari sendiri, ulik-ulik sendiri. Nah, kita bakal to the point aja ngelihat ke bagian database. Kalian lihat di sini ada 24 query. Ternyata benar yang aku bilang. Kenapa nggak 100 query? Ya, tergantung data kalian lah. Ya, benar ya, tergantung data kalian. Tadi kan aku teorinya anggap aja data blok ini ada 100 biji, makanya query-nya ada 100 dan plus 1 jadi 101. Sekarang kalian lihat di sini query-nya cuma 24 karena apa? Di database aku untuk data blocks cuman ada 24. Sebenarnya 40 data, tapi karena kita pakai ini ya. Karena kita pakai sebentar aku lihat dulu tuh dia. Karena kita pakai pagination. Coba aku off-in pagination kita ya di block controller. Aku bakal ngapus pagination ini kayak begini dan ganti dengan get. Kita lihat hasilnya. Save, ini seharusnya bakal error di halaman ini. Aku bakal komenin links, terus apalagi yang perlu dikomenin, per page juga ini bakal error, aku komenin. Terus aku bakal tambah td sesuatu, yaitu
Kayak begini aja. Dolar block, dolar loop index plus 1. Save, refresh. Kita lihat. Oke, udah nggak error. Nih kalian lihat, totalnya ada 83 query. Nah, ini gimana cara ngitungnya ada 83 query? Ya, cara ngitungnya kayak tadi. Blocks aku ada berapa? Blocks aku ada 40. Terus 40 dicarilah hitung-hitungannya. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, blok dicari. Aduh, ini aku lebarin dulu ya. Nah, lihat. Kalian fokus ke bagian yang ada modelnya ini. Pertama, data block dulu dicari, terus data tag, data komen, terus data tag, data komen, sebanyak data yang ada. Tuh bisa kalian lihat sendiri ya, ada banyak. Nah, ini tergantung data yang ada di database kalian yang berkaitan dengan table block kalian. Ini nggak usah kita bahas lah ya, ada banyak banget. Pokoknya intinya query ini tergantung dari banyaknya data kalian. Oke? Nah, kita buktiin dulu ya. Aku hapus dulu yang menampilkan data teks dan komen. Aku komen-komenin dulu. Save, refresh. Nah, lihat di sini kita cuma punya 3 query. Sebenarnya 1 query doang ya. Kita nggak usah hitung yang bagian model ini, karena kalian lihat ini cuma nyari session dan session. Nah, kita lihat yang bagian yang berkaitan dengan data kita, yaitu blok di sini. Nah, karena aku nggak memanggil relationship di sini, kita cuma memanggil query ke table block doang, kayak di gambar kita ini. Jadi sebenarnya kita nampilin data block ini, yang dilakukan adalah ini. Lihat, cuman ada 1 query. Berarti benar, cuman ada 1 query di sini. Oke, kayak begitu. Pertama, sekarang kita coba ya, memanggil satu teks, satu relationship tanpa eager loading. Kita manggil $block text, manggil function relationship-nya. Sekarang kalau aku save dan refresh, sebentar, aku bakal pindahin ke blok dulu, enter, terus aku back dulu ya. Refresh, aku clear, aku refresh lagi. Nah, ini balik lagi ke yang tadi, cuman 1 blok doang yang ditampilkan. Oke, karena kita nggak manggil relationship-nya. Sekarang aku uncomment text untuk memanggil function relationship mereka. Kalau aku refresh, lihat ya, 3 query-nya, tapi nyatanya cuma 1, ngambil data ke blok. Sekarang kalau aku refresh, yang terjadi adalah ada 43 query. Ingat, 43 query kita harus kurangin yang modelnya ini nggak berkaitan dengan data kita. Yang pertama ini, minus 1, terus nih 2. Berarti 43 kurangin 2, ada 41 query yang dilakukan. Nah, apa aja itu 41? Oke, yang kita lihat di sini data blok kita ada 40 datanya. Nah, itu N-nya. N sama dengan 40. Terus plus 1, problem ya. N plus 1 yaitu N datanya plus 1. Jadi 40 tambah 1 sama dengan 41 query yang dilakukan. Nah, lihat 43 kurang 2. 1, 2 yang nggak masuk hitungan query kita. 43 kurang 2 sama dengan 41. Jadi tepat. Benar perhitungannya. Yaitu problem N plus 1. 40 plus 1. Nah, itu dia. Oke, berarti ini udah problem nih teman-teman. Lihat datanya banyak banget melakukan query 41 kali. Nah, ini baru menampilkan data teks doang. Sekarang kita komenin teks. Sekarang munculin relationship ke table comment. Save, refresh. Nah, yang terjadi apa? Sama, 41 query juga. Ingat ya, kita minus 2. Karena kita nggak hitung yang 2 ini. Oke, 43 kurang 2 sama dengan 41. Jadi sama, teman-teman. N-nya 40 plus 1. N plus 1 problem, 40 tambah 1 sama dengan 41 query. Oke, udah 41 query. Tadi komen doang dan teks doang. Sekarang aku mau memanggil 2 relationship-nya, yaitu komen dan teks. Save, yang terjadi adalah refresh. Nah, di sini ada 83. Ingat, 83 kurang 2 sama dengan 81 query. Jadi sama kayak tadi ya perhitungannya. Kalau ngambil dua data sekaligus 100 tambah 100 tambah 1. Di sini
40 tambah 40 tambah 1. 40 mendapatkan data teks, 40 mendapatkan data comments, dan 1 yaitu plus satunya. Jadinya 81 query. Oke, kalian bayangin teman-teman melakukan 81 query untuk mengambil data mengambil data blocks, teks, dan komennya. Nah, lihat. Ini dia problem N plus 1. Nah, ini udah problemnya nih. Sekarang gimana dengan problem solvingnya? Cara nge-solve problem ini? Nanti dulu. Sekarang kalian ikutin dulu cara aku ini untuk mendapatkan data kayak begini. Kalau kalian udah berhasil mendapatkan data kayak begini, berarti clockwork kalian udah berhasil dengan baik dan benar, dan kalian bisa coba-coba analisa teori tersebut. Nah, sekarang kita coba problem solving untuk N plus 1 problem ini ya. Yang aku bilang tadi, kita bisa menggunakan eager loading dengan memanggil method with untuk memanggil function-function relationship-nya. Oke, kita coba aja langsung ke block controller, dan function index ini kita bakal ubah sedikit. Oke, di sini block where bla 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 bla. Tadi kita butuh eager loading. Eager loading bisa kita capai dengan memanggil method with. Kayak begitu. Kayak begini. Oke, di dalam with ini kita panggil function relationship-nya. Function relationship yang perlu kita panggil ada dua, yaitu text dan comments. Karena ada dua, kita bisa pakai array di sini. Terus panggil deh dalam bentuk string. Yang pertama text, terus yang kedua adalah array. Array. Yang kedua adalah comments. Nah, selesai. Kayak begitu aja, teman-teman. Save. Lihat ya, yang tadinya 83 query, kalau aku refresh, jadinya cuma 5 query. Ingat, 5 dikurangin 2 ya, yang bukan yang query yang nggak berkaitan dengan data, kita kurangin. 5 kurang 2 sama dengan 3. Nah, lihat, dikompres banyak banget dari yang tadinya 81 query, jadi 3 query doang. Nah, hasilnya juga kalian lihat di sini. Pertama, ngambil data bloknya aja, sama kayak yang teori kita tadi, ngambil data bloknya doang. Ini. Terus yang kedua adalah mengambil data teks. Nah, sama juga. Where block ID in. Diganti ya, jadi in. Where block tag, block ID in, bla 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 bla. Sampai sebanyak apa blocksnya. Terus, komen juga sama, sesuai teori kita. Select from comment block ID where bla 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 bla. Nah, di sini juga comment in bla 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 bla. Jadi totalnya ada 3 query. Jadi terbukti cuman ada total 3 query yang dilakukan kalau kita udah menggunakan eager loading. Oke, gitu teman-teman. Kalian lihat sendiri, ini dia. Beda banget dari 81 query berubah menjadi 3 query dengan menggunakan eager loading. Itu dia problem solving kita. Oke, jadi kalian udah ngerti ya perbedaannya gimana problem solvingnya. Kalian panggil aja eager loading. Dan di dalam eager loading itu, kalian panggil function relationship-nya. Oke, cukup. Kita sekarang perbaikin tampilan ini ya. Nah, karena kita udah bagus nih ya, query kita udah nggak berat banget. Sekarang aku mau ganti inilah tampilannya. Teksnya, tag-nya doang, terus comments-nya ya komen doang. Kalau aku lihat di sini, untuk teks di sini name, berarti aku bakal ubah untuk teks ini. Aku bakal ganti dia enter. Aku panggil add for each $block manggil text as $tag. Aku mau dalam bentuk singular. N for each. Nah, di antara mereka aku bakal ketik message kayak begini. $tag, aku mau name doang. Udah selesai, sekarang save, refresh. Lihat, aku cuman dapat data dari nama teksnya doang. Oke, sedikit lebih rapi. Sekarang, begitu juga dengan comments. Untuk comments sama, aku bakal hapus ini. Panggil add for each. Isinya adalah $block, panggil functionnya yaitu comments as $comment. Terus jangan lupa, biar nggak error, and for each, di antara mereka aku bikin message $tag, panggil, tag bukan, tapi comment.
panggil yang dibutuhkan aja. Kita mau comment underscore text. Save dan refresh. Nah, lihat ini dia data yang aku inginkan. Mungkin aku bisa tambahin sesuatu ya, pakai div aja, biar dia otomatis tampilannya blok. Kayak begitu, terus ini juga. Kayak begini, save dan refresh. Nah, kalian lihat sendiri, udah tampilannya blok untuk tiap itemnya. Nah, sekarang selain tampilannya udah oke, kalian nggak oke-oke banget, tapi lebih bagus lah daripada yang tadi. Query-nya pun tetap 3 aja. Nah, itu dia goals kita udah tercapai. Kita udah menyederhanakan banyaknya query ke database kita menggunakan eager loading. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini. Cukuplah ya, kita udah ngebahas tentang N+1 problem dan cara problem solvingnya, yaitu menggunakan eager loading yang ada di Laravel. Cukup jelas lah ya aku jelasin. Pasti kalian ngerti kalau kalian perhatiin dengan baik-baik. Oke, jadi kayak begitu aja teman-teman video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.